Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Rajaya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang ujian tengah semester yang diberikan kepada Bapak Ahmad Zainal Arifin ME dalam mata kuliah Filsafat Ekonomi. Baiklah, soal pertama. Apa perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Ya, baiklah, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan terletak pada bagaimana keduanya digunakan. Pengetahuan adalah informasi atau fakta yang dimiliki seseorang, sementara ilmu pengetahuan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijaksana dalam situasi tertentu. Jadi, seseorang bisa memiliki pengetahuan tanpa memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara efektif. Apa yang Anda ketahui tentang filsafat ekonomi? Filsafat ekonomi adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek filosofis dari ekonomi, termasuk konsep-konsep seperti nilai, keadilan, distribusi, dan tujuan ekonomi. Ini mencoba untuk memahami dan menganalisis dasar-dasar pemikiran di balik teori ekonomi serta implikasi etis dan politisnya. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Dan berikan contohnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi terlebih dahulu. Jadi, ontologi itu adalah kumpulan karya sastra seperti puisi, cerpen, atau esai yang dikumpulkan bersama dalam satu buku atau volume. Contoh dari ontologi yaitu bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri dan bagaimana dia melihat hubungannya dengan dunia sekitarnya, mencerminkan pandangan ontologis individu tersebut. Jadi itu contoh dari ontologi. Terus yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita tahu, apa yang kita ketahui, apa yang dapat diketahui, dan bagaimana kita membenarkan pengetahuan kita. Contoh dari epistemologi yaitu tentang apakah pengetahuan kita tentang dunia berasal dari pengalaman langsung atau dari pemikiran rasional. Itu contoh dari epistemologi. Terus yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk nilai moral, etika, dan nilai yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Ini membahas pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, indah, atau benar dalam konteks berbagai aspek kehidupan manusia. Contoh dari aksiologi: memilih karir yang sesuai dengan nilai pribadi, misalnya menjadi guru karena percaya pada pentingnya pendidikan. Itu contoh dari aksiologi. Yang pertama, Francois Quesnay. Jadi Francois Quesnay ini adalah seorang ekonom Prancis yang hidup pada abad ke-18 dan dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ia terkenal karena kontribusinya terhadap doktrin psikokrasi atau disebut juga dengan aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada masa itu. Pemikiran ekonominya tercermin dalam karyanya yang paling terkenal yaitu Table Economique atau Tabel Ekonomi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1758. Salah satu kontribusi penting Quesnay adalah Tabel Economique, di mana ia menggambarkan aliran pendapatan dan sirkulasi ekonomi dalam bentuk diagram. Diagram ini mengilustrasikan hubungan antara berbagai kelas sosial dan sektor ekonomi, serta aliran pendapatan yang terjadi di antara mereka. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran ekonomi pada zamannya.
dengan menyoroti pentingnya pertanian dan produktivitas dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, Kuznets juga mengembangkan konsep pajak tunggal atas tanah di mana pajak hanya dikenakan pada nilai tanah. Konsep ini merupakan bagian integral dari pandangannya tentang sumber kekayaan negara dan cara mengelola secara efisien. Meskipun pemikirannya tidak sepenuhnya diterima pada masanya itu, kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran ekonomi, terutama dalam menyoroti peran penting pertanian dalam ekonomi, membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi politik. Dari itu cerita tentang sedikit tentang Kuznets. Yang kedua, ada Adam Smith. Adam Smith ini adalah seorang filsuf dan ekonom Skotlandia yang hidup pada abad ke-18. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran ekonomi. Karyanya juga yang terkenal yaitu The Will of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Buku ini dianggap sebagai tonggak dalam pengembangan ekonomi klasik dan konsep-konsep dasar ekonomi pasar bebas. Salah satu kontribusi utama Smith adalah teori tentang tangan tak terlihat atau disebut juga dengan invisible hand, yang menyatakan bahwa tindakan individu yang bertujuan untuk keuntungan pribadi secara tidak disengaja juga dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menyoroti pentingnya mekanisme pasar dalam mengatur distribusi sumber daya dan alokasi barang dan jasa dalam masyarakat. Selain itu, Smith juga mengembangkan konsep tentang keuntungan komparatif yang menyatakan bahwa negara-negara harus fokus pada produksi barang dan jasa yang mereka mampu untuk menghasilkan dengan biaya oportunis terendah dan kemudian memperdagangkan surplusnya dengan negara lain. Konsep ini merupakan dasar dari prinsip perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Selain itu, kontribusinya dalam ekonomi, Smith juga memberikan kontribusi penting dalam filsafat moral dengan karyanya The Theory of Moral Sentiments, di mana ia membahas tentang moralitas dan prinsip-prinsip perilaku manusia. Adam Smith telah memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas, perdagangan internasional, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Karyanya terus menjadi salah satu tonggak dalam sejarah pemikiran ekonomi dan tetap relevan hingga hari ini. Terus yang ketiga ada John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf, ekonom, dan pemikir politik Inggris pada abad ke-19 yang memiliki pengaruh besar dalam sejumlah bidang, termasuk filsafat, ekonomi, dan politik. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah On Liberty, didirikan pada tahun 1859, di mana ia membahas tentang pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat. Dalam ekonomi, Mill dikenal karena mendukung prinsip utilitarianisme yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang adalah tindakan yang dianggap baik secara moral. Dalam karyanya, Prinsip-prinsip Ekonomi Politik, Mill mengembangkan teori nilai yang berbeda dari pendahulunya, yaitu David Ricardo, dengan mengusulkan teori nilai yang didasarkan pada utilitas atau kegunaan suatu barang atau jasa bagi konsumen. Mill juga mengembangkan konsep pasar bebas dan menekankan pentingnya persaingan dalam mengatur harga dan alokasi sumber daya. Namun, ia juga mendukung intervensi pemerintah dalam kasus di mana pasar gagal mencapai hasil yang diinginkan atau di mana terdapat monopoli atau eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat. Di samping itu, Mill juga memberikan kontribusi dalam pemikiran politik dengan memperjuangkan hak-hak individual dan memperluas konsep kebebasan individu dalam masyarakat. Dalam karyanya On Liberty, ia membahas tentang batasan-batasan yang dapat dikenakan pada kebebasan individu.
dengan menekankan pentingnya untuk melindungi hak-hak minoritas dan tirani mayoritas. Pemikiran Mill tidak hanya berfokus pada aspek-aspek teoritis, tetapi juga relevan dengan isu-isu sosial dan politik kontemporer. Kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi, filsafat, dan politik telah membuatnya menjadi salah satu pemikiran yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Yang keempat ada Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoritikus politik Jerman pada abad ke-19. Ia dikenal karena karyanya yang revolusioner, terutama dalam mengembangkan teori sosialisme ilmiah dan analisis kritis terhadap kapitalisme. Marx merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik dan ekonomi. Salah satu kontribusi utama Marx adalah pengembangan teori konflik sosial yang menyoroti konflik antara kelas sosial dalam masyarakat. Menurut Marx, masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemilik modal atau bourgeois yang memiliki kontrol atas alat produksi. Terus yang kedua, pekerja atau proletariat yang hanya memiliki tenaga kerja mereka. Marx menyatakan bahwa konflik antara kedua kelas ini akan mendorong perubahan sosial, termasuk jatuhnya kapitalisme dan munculnya masyarakat sosialis di mana alat produksi dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Karya paling terkenal Marx adalah Das Kapital, di mana ia menganalisis struktur ekonomi kapitalis dan menciptakan kerangka kerja untuk memahami eksploitasi ekonomi, alienasi pekerja, dan ketidakstabilan yang melekat dalam sistem kapitalisme. Marx menjelaskan bahwa kapitalisme cenderung menghasilkan krisis ekonomi dan ketidakstabilan, serta kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara kelas-kelas sosial. Meskipun pemikiran Marx memiliki pengaruh yang sangat besar, terdapat juga kritik terhadap beberapa aspek teorinya, termasuk kekurangan dalam meramalkan perkembangan sejarah dan kompleksitas dalam menerapkan konsep-konsepnya dalam praktik politik. Namun demikian, warisan pemikiran Marx tetap relevan dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi modern. Yang terakhir ada Jean Carles Leonard Simonde di Sismondi. Beliau adalah seorang ekonom, sejarawan, dan penulis Swiss Italia pada abad ke-18 dan ke-19. Ia terkenal karena karyanya dalam bidang ekonomi politik dan sejarah ekonomi. Dia juga sering dianggap sebagai salah satu tokoh awal dalam pengembangan pemikiran ekonomi politik. Sismondi dikenal karena karyanya yang berjudul New Principles of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1819. Dalam karyanya tersebut, ia menawarkan kritik terhadap teori-teori ekonomi klasik, terutama teori-teori yang dipromosikan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Sismondi mengemukakan bahwa fokus utama ekonomi klasik pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial dan ketidakstabilan ekonomi, serta mengabaikan kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan. Sismondi menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan ekonomi. Ia mempertanyakan keyakinan ekonomi klasik bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas akan secara otomatis menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa pemerintahan harus terlibat dalam mengatur ekonomi untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Meskipun Sismondi tidak sepopuler beberapa tokoh ekonom klasik seperti Adam Smith atau Karl Marx, kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran ekonomi politik yang lebih kritis terhadap kesetaraan sosial dan ketidakstabilan ekonomi telah membuatnya dikenang sebagai salah satu pemikir yang berpengaruh dalam sejarah ekonomi politik.